Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok J akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perbedaan ilmu teknik industri, manajemen, dan teknik logistik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ilham Afif dengan NIM 1020 1250 0302. Dan saya Zara Nathanael Gunawan dengan NIM 1020 125 00397. Dan saya Faradil Savero dengan NIM 1020 125 00152. Oke, baik. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang perbedaan antara ilmu teknik industri, manajemen, dan teknik logistik. Teknik industri sendiri berfokus pada peningkatan sistem produksi yang terintegrasi, contohnya pada manusia, mesin, dan bahan, agar agar mencapai efisiensi dan mutu yang baik. Selanjutnya ada manajemen yang berfokus pada perencanaan, pengaturan, dan pengawasan sumber daya organisasi seperti tenaga kerja dan keuangan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Sementara ada teknik logistik yang mengkhususkan diri dalam mengelola aliran barang, informasi, dan distribusi dalam jaringan dalam jaringan pasokan dengan tujuan mengurangi biaya dan meningkatkan layanan. Selanjutnya ada pengertian dari teknik industri. Teknik industri adalah ilmu teknik yang belajar bagaimana merancang dan memperbaiki sistem kerja secara utuh agar lebih efisien dan hasilnya lebih baik. Sistem yang dilihat mencakup manusia, mesin, bahan, cara kerja, informasi, dan biaya. Dengan demikian, teknik industri tidak hanya melihat mesin saja, tetapi juga peran manusia dan hubungan antar bagian dalam sistem tersebut. Tujuan utama dari teknik industri adalah meningkatkan kualitas hasil kerja dan efisiensi, sekaligus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, serta keberlanjutan dalam proses produksi. Selanjutnya, ada jawaban dari studi kasus. Yang pertama, dari sudut pandang teknik industri, itu ada proses, produksi, dan kualitas. Keputusannya, proses produksi dan kualitas keputusan dari teknik industri melibatkan penerapan statistical quality control, serta sistem pemeriksaan kualitas bahan baku sejak awal proses. Pemeriksaan ini dilakukan ketika bahan baku tiba, sehingga bahan yang tidak memenuhi standar tidak masuk langsung ke proses produksi dan tidak menyebabkan pemborosan. Alasannya, keputusan ini diambil karena perusahaan mengalami tingkat ketidaksesuaian bahan baku sebesar 3-5%, yang sangat berdampak pada peningkatan biaya produksi, tambahan waktu kerja, dan penurunan kualitas produk. Penerapan pengendalian kualitas berbasis statistik dapat membantu perusahaan mendeteksi penyimpangan kualitas lebih awal, menurunkan tingkat cacat produksi, serta menjaga konsistensi kualitas produk secara keberlanjutan. Next. Selanjutnya, yang kedua ada sistem kerja dan tenaga kerja. Keputusan teknik industri yang dapat diterapkan adalah melakukan pengukuran waktu kerja atau time study dan memperbaiki sistem produksi dengan menambahkan unsur kualitas dan kuantitas hasil kerja. Dengan mengukur waktu kerja, perusahaan dapat menetapkan standar waktu yang realitas untuk setiap aktivitas produksi. Alasannya, keputusan ini diambil karena sistem upah berdasarkan jumlah unit kerja bisa membuat pekerja mengabaikan kualitas hasil dan merasa lelah. Sistem kerja yang dirancang sesuai dengan kemampuan dan batas fisik manusia dapat meningkatkan hasil kerja, mengurangi kesalahan, serta menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga ada tata letak dan aliran produksi. Keputusannya, dari perspektif teknik industri, keputusan yang diambil adalah memperbaiki susunan tempat fasilitas produksi dan menerapkan pembagian kerja yang seimbang di setiap tahap produksi. Tujuannya adalah agar beban kerja di setiap stasiun menjadi lebih merata dan aliran proses produksi bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir. Alasannya, keputusan ini diambil karena proses produksi terdiri dari 6 tahapan yang berurutan dan bisa menyebabkan penumpukan pekerjaan di beberapa tahap tertentu, seperti pengecatan dan quality control. Menurut jurnal di Journal of Manufacturing System, penerapan line balancing dan penataan ulang tata letak bisa mengurangi waktu menunggu, mengurangi biaya profesional,
operasional, serta meningkatkan jumlah hasil produksi secara keseluruhan. Selanjutnya ada di bidang manajemen. Dalam manajemen, fokus utama adalah pada optimalisasi sumber daya manusia, efisiensi biaya operasional, dan strategi pemasaran untuk meningkatkan nilai perusahaan. Yang pertama, optimalisasi kompensasi dan motivasi tenaga kerja. Keputusannya mengevaluasi kembali sistem upah borongan 8.000 per unit bagi pekerja kontrak dengan menambahkan insentif berbasis kualitas bonus zero defects. Alasannya, sistem borongan murni seringkali mendorong pekerja mengejar kuantitas sehingga mengabaikan kualitas. Dengan adanya kendali bahan baku cacat sebesar 3-5%, manajemen harus memastikan pekerja kontrak tidak memaksakan perakitan pada komponen yang tidak sesuai standar demi mengejar target unit. Hal ini akan menurunkan biaya reward pengerjaan ulang dan meningkatkan efektivitas tahap quality control. Next. Dua, ada implementasi green management dan circular economy. Keputusan melakukan investasi pada sistem pengelolaan limbah seperti daur ulang, sisa busa dan kain, atau bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengolahan limbah B3 atau debu cat. Alasannya, kasus menyebutkan adanya limbah sisa bahan dan resiko pencemaran yang berdampak pada keterbatasan ruang dan biaya penyimpanan tambahan. Manajemen harus memandang limbah bukan sebagai biaya, melainkan potensi efisien. Mengurangi limbah di sumbernya dapat menurunkan biaya penyimpanan sementara dan menghindari denda regulasi lingkungan di masa depan. Yang ketiga ada strategi diferensiasi dan penetrasi pasar. Keputusannya meningkatkan proporsi produksi dan pemasaran pada kursi premium sebesar 1.500.000 dibanding dengan kursi standar sekitar 750.000. Alasannya, dari sisi manajemen pemasaran, produk premium memiliki margin keuntungan yang biasa lebih tinggi per unit, mengingat kapasitas produksi maksimal adalah 12.000 unit per hari, maksimal produksi pada barang dengan nilai tambah tinggi atau fitur adjustable dan headrest akan meningkatkan total pendapatan tanpa harus menambah beban infrastruktur secara drastis. Next. Oke, selanjutnya ada dari wait. Oke, selanjutnya ada dari teknik logistik. Teknik logistik adalah disiplin ilmu yang berkonsentrasi pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang, jasa, dan informasi dari titik asal ke titik konsumsi dengan biaya minimal dan layanan terbaik. Dalam kasus perusahaan X, teknik logistik berperan dalam mengoptimalkan distribusi produk ke delapan gudang regional melalui penerapan Vehicle Routing Problem atau VRP dan Transport Management System atau TMS. Mengelola persediaan bahan baku dengan sistem vendor management eh managed man- managed investor inventory atau VMI serta menerapkan reverse logistik untuk menangani limbah produksi guna mengurangi biaya penyimpanan dan dampak lingkungan. Oke, untuk keputusan sudut pandang dari ilmu teknik logistik terkait studi kasus yang diberikan itu eh, yang pertama optimasi rute distribusi. Keputusan yang diambil menerapkan model VRP yang terintegrasi dengan dengan transport management system guna merencanakan dan mengoptimalkan rute pengiriman ke 8 gudang distribusi regional dengan mempertimbangkan volume pengiriman, kondisi lalu lintas, kapasitas truk, dan prioritas permintaan pelanggan.
Alasannya, dengan hanya memiliki 5 truk kontainer yang harus melayani 8 lokasi distribusi, optimasi rute menjadi krusial dan menekan biaya operasional, Memin- meminimalkan jarak tempuh tidak produktif, serta utilisasi armada, memaksimalkan utilisasi armada. Pendekatan VRP juga memungkinkan penjadwalan menjadi lebih efektif, sehingga mempercepat respons terhadap fluktuasi permintaan dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Selanjutnya, yang kedua ada penerapan Managed Inventory atau VMI. Nah, keputusan ini mengadopsi sistem VMI untuk mengelola pasokan bahan baku utama seperti besi holo, busa, kain sintetis, komponen plastik, dan cat powder coating, di mana pemasok bertanggung jawab untuk mengelola stok di gudang perusahaan berdasarkan data konsumsi real time. Alasannya, sistem VMI dapat mengurangi tingkat ketidaksesuaian bahan baku yang mencapai 3-5%, menurunkan menurunkan biaya penyimpanan serta mencegah terjadinya stock out atau stok berlebihan. Kolaborasi. Kolaborasi ini eh kolaborasi erat dengan pemasok juga membantu meningkatkan kualitas masuk eh material yang masuk dan mengurangi pemborosan dalam dalam proses produksi. Nah, yang ketiga ada pengembangan sistem reverse logistik. Keputusan keputusan yang diambil adalah membangun sistem reverse logistik yang terstruktur dan untuk menangani limbah produksi seperti sisa potongan besi, busa, kain, atau susah eh eh, komponen plastik yang cacat dan debu cat melalui kemitraan dengan pihak ketiga yang bergerak dalam daur ulang dan pengolahan limbah. Alasannya, sistem ini tidak hanya mengurangi biaya penyimpanan sementara dan risiko pencemaran lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi yang berasal dari limbah yang didaur ulang atau dijual kembali. Dengan menerapkan reverse logistik, perusahaan dapat memenuhi regulasi lingkungan sekaligus membangun citra sebagai pelaku sustainable manufacturing yang bertanggung jawab. Dan ini adalah referensi yang kami gunakan untuk memberikan sudut pandang dan mendukung pendapat-pendapat kami. Oke, baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.